Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan channel Yuliana Taylor ya. Pada malam ini saya akan uh, membuat video bagaimana. Halo teman-teman. Pada malam ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua yang rindu atau yang mau belajar jahit menjahit yang kita harus miliki di dalam jahit menjahit yaitu minat atau kemauan dari dalam diri kita sendiri ya. Karena tanpa kemauan kita tidak akan bisa berhasil. Karena kita harus mencintai sesuatu yang ingin kita minati, seperti belajar jahit menjahit. Yang pertama kita harus miliki adalah minat atau keinginan dari dalam hati kita. Oke teman-teman, pada malam ini topik kita malam ini yaitu pengenalan perlengkapan jahit. Nah, apa saja yang kita akan persiapkan untuk pemula ya, untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha jahit menjahit. Yang pertama yang kita miliki adalah mesin jahit. Nah, nanti saya tunjukkan ya mesin jahit yang saya miliki. Nah, mesin jahit ini ada beberapa macam ya. Ada yang manual, ada yang portable, dan ada yang elektrik. Nah, untuk kita yang pemula yang seperti saya, ya saya memiliki mesin jahit portable. Nah, yang kedua yang kita harus miliki saat belajar jahit yaitu buku. Nah, buku ini adalah untuk kita mencatat apa yang harus kita uh, yang kita pelajari, karena kita mungkin tidak bisa menghafal ya, jadi kita akan mencatat semua materi-materi yang diberikan. Jadi kita harus mempunyai terlebih dahulu buku. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai minat untuk belajar jahit, setelah kita mempersiapkan buku, kita mempersiapkan uh, seperti ini ya. Ini adalah uh, perlengkapan jahit untuk, nah ini alat-alat yang kita gunakan saat kita membuat pola di buku. Ya, seperti ini ya. Ini yang harus kita miliki. Jadi untuk yang pemula, ya kita bikin pola di buku, ini yang harus kita miliki ya. Penggaris siku, penggaris panggul, dan ini adalah sentimeternya. Dan yang kita gunakan yaitu skala seperempat. Nah, skala seperempat ini sama dengan sentimeter ya. Jadi ini pengganti sentimeter saat kita bikin skala atau tutorial pola di buku. Nah, jika kita membuat pola besar, yaitu pola langsung di bahan ya, kita menggunakan perlengkapan ini. Ini penggaris lengkung, ya, dan ini sentimeter, ini penggaris kerung lengan, kerung leher, ya. Ini ya, karena transparan jadi saya seperti ini. Ini. Dan ini penggaris lurus. Nah, ini bahan-bahan atau perlengkapan jahit yang kita gunakan saat kita membuat pola besar ya. Dan kita membuat pola kecil, ini bahan-bahan yang kita gunakan. Oke, setelah kita mengetahui apa-apa
penggaris buku, kita juga mempersiapkan perlengkapan lain, yaitu seperti ini. Ini adalah gunting kain, dan ini adalah gunting kertas, dan ini adalah gunting benang. Jadi untuk penjahit pemula yang kita harus miliki ada beberapa gunting, ada 3 ya. Ini khusus untuk gunting kain, dan ini untuk gunting kertas, karena gunting kain tidak boleh kita jadikan gunting kertas karena nanti tumpul. Jadi saya menandai ya, saya beri tanda ini adalah gunting kain. Jadi ini tidak boleh kita pakai gunting sembarangan karena dia nantinya akan tumpul. Jadi ini khusus untuk gunting kain. Dan ini untuk gunting pola. Baik kita membuat pola kecil atau pola besar, ini yang harus kita pakai ya. Dan ini adalah gunting benang untuk memudahkan kita menggunting ya. Jadi ini gunting benang. Oke, setelah kita tahu tentang jenis-jenis gunting ya, kita juga harus mempunyai alat-alat tulis ya. Nah, alat-alat tulis ini yang kita miliki, ini pensil, penghapus. Jika kita ingin membuat pola di kertas ya, kita pakai pensil agar jika kita bisa menghapus, bisa kita hapus ya. Terus untuk menandakan bahwa dia adalah pola belakang atau pola depan, kita harus menggunakan pensil warna. Jadi kita bisa warna merah pola belakang, warna hitam pola depan, yaitu untuk memudahkan. Dan saya juga mempunyai kertas ya. Nah, kertas seperti ini bisa kita jadikan kertas pola ya. Ini adalah kertas pola jika kita membuat pola di buku. Karena sebelum kita membuat pola besar, kita harus pelajari dulu pola buku. Nah, dari pola buku, setelah kita mahir pelajari pola buku, baru kita pindahkan ke pola besar. Jadi pola buku kita langsung ciplak ke pola besar. Jadi jika pola buku kita salah, maka pola besar kita juga salah. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, ini perlengkapan-perlengkapan jahit yang harus kita miliki. Dan jika kita sudah membuat pola besar, yang kita juga harus miliki yaitu setrika, patung, dan ya patung ya untuk memasang jahitan kita. Apakah? Dan saya juga mempunyai buku seperti ini ya. Nah, ini buku saya, maaf ya, karena saya belum terlalu mahir menggambar kepala, jadi acak-acakan kepalanya. Tetapi saya menggunakan mempunyai buku ini, buku apa ya namanya ini, buku menggambar ya, tapi dalam bentuk A4. Nah, ini bisa kita beri warna. Dan jika saya menerima orderan, saya harus menggambar dulu. Ya, saya harus gambar supaya saya bisa ada inspirasi bahwa jika saya membuat polanya, oh dia mau kerannya V, lengannya biasa, terus model bajunya seperti ini, berarti dia memakai res belakang, terus belahan roknya seperti ini, belah depan. Dan ini orderan saya yang membuat baju dinas ya, yaitu dia ini memakai kerah sealer, kancing depan, dan memakai kantong yang ada tutupnya, dan tangannya tangan biasa. Jadi untuk kita teman-teman yang pemula bisa juga memiliki buku kostum ya, buku pola. Dan ini saya juga dapat tutorial orderan jaket, dan ini yang saya sudah beri warna ya. Jadi buku ini bagus untuk kita miliki ya, karena
buku ini bisa kita beri warna. Jadi beda dengan buku gambar ya. Kalau buku gambar itu jika kita beri warna, pasti warnanya akan tidak tampak ya. Dan jika teman-teman tidak mempunyai ini bisa juga memakai buku gambar. Karena saya kemarin beli online, jadi saya ada beli online 3 ya. Nih. Nah, ini tutorial apa yang kita harus miliki ya. Dan setelah kita sudah mempunyai buku ya kita harus juga setelah kita mau menjahit pola besar yang harus kita punya yaitu jarum pentul. Nah, jarum pentul ini gunanya untuk memberi mengancing ya bahan yang kita mau jahit, mau gunting karena jika kita tidak menggunakan jarum pentul akan bergeser, akan mengubah tandanya. Dan ini adalah kapur jahit yang harus juga kita punya ya. Ini kapur jahit untuk memberi tanda dan ini juga ada yang saya punya adalah penanda kain ya. Penanda kain ya kita bisa memberi tanda seperti ini. Kita beri lubang. Jadi dia akan tembus di pola kita. Jadi kita tidak akan susah. Dan jika teman-teman masih tidak mau jahitannya miring atau bengkok, nanti larinya salah, kita mempunyai juga penanda yang namanya karbon dengan radar. Nah ini juga saya punya ya, karena waktu saya baru belajar jahit, saya juga harus dianjurkan sama mentor saya atau ya guru saya bahwa yang harus kita punya ini. Nah karena saya sekarang sudah bisa ya bukan dibilang mahir, masih pemula juga, saya tidak menggunakan karbon lagi ya. Tetapi untuk kita teman-teman yang mau belajar dari awal, ini bisa kita miliki ya. Ini namanya radar. Radar ini penanda juga, penanda bahan. Dan ini juga penanda. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada tanda titik-titik ya. Dan ini yang tumpul kita beli karbon. Karbon ada yang tipis seperti ini ya. Ada yang warna hijau, warna putih, warna kuning. Dan karbon ini kita letakkan di bahan, antara bahan kiri, atas, bawah, lalu kita radar. Supaya jahitan yang di bahan itu tidak akan bergeser. Tetapi jika kita sudah mahir, biar kita tidak menggunakan ini lagi. Tapi untuk kita yang baru mau belajar, boleh kita miliki ini ya. Ini aja yang kita miliki, radar ini ya, radar. Radar yang tumpul. Ini yang radar yang agak tajam, dan ini yang radar yang tumpul. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui, kita juga harus mengetahui jenis-jenis jarum ya. Nah, jarum jahit yang normal yang sering kita gunakan yaitu jarum jahit nomor 14. Itu standar ya, standar mesin jahit. Standar mesin jahit di mesin portabel, standar mesin jahit di manual yang di roda-roda yang singer itu ya. Ini standar nomor 14. Jadi itu yang harus kita miliki. Dan jika kita mempunyai mesin obras, ya ada juga khusus jarumnya ya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui perlengkapan-perlengkapan yang dipakai saat membuat belajar jahit, ini yang bisa kita persiapkan ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengikuti apa-apa yang harus kita persiapkan dalam belajar jahit menjahit. Jika teman-teman merasa atau bahwa channel saya ini bermanfaat, jangan lupa ikuti terus channel saya karena saya akan membagikan tutorial-tutorial atau cara menjahit
mulai dari nol sampai dengan jadi baju. Dan ini langkah awal kita mulai belajar menjahit. Seperti yang saya alami juga, waktu saya mau belajar jahit, ini adalah langkah awal saya, yaitu mempersiapkan perlengkapan yang yang kita butuhkan saat memulai belajar jahit. Jadi teman-teman yang mau belajar jahit menjahit bisa memiliki perlengkapan-perlengkapan jahit seperti yang saya sudah tunjukkan tadi. Dan nanti juga saya akan tulis ya. Jika teman-teman lupa, saya akan tulis apa-apa yang kita gunakan dalam. Oke teman-teman, nanti kita akan belajar tutorial atau topik berikutnya. Sekian dari saya, Yuliana Channel. Jika sekali lagi saya katakan, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, dan teman-teman yang akan mendapatkan notifikasi pertama saat saya mengupload video yang baru. Ingat teman-teman, belajar atau keterampilan jahit menjahit adalah keterampilan yang kita bangun yang bisa bertahan seumur hidup. Kenapa saya katakan demikian? Karena pakaian atau baju atau apa style itu kita butuhkan. Jadi keterampilan jahit menjahit adalah keterampilan yang bisa bertahan seumur hidup. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.